Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena Xiaoyan berada cukup jauh, dia tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Han Xie. Namun dia secara samar mendengar sesuatu seperti iblis ular siamang. Kakahan, apa itu ular iblis siamang? Kata Xiaoyan, kita akan melewati jurang 10.000 ular. Tempat itu adalah wilayah ular iblis bernama siamang. Kekuatan orang itu mungkin baru saja mencapai kelas Do Huang, tetapi bahkan beberapa ahli di puncak kelas Do Huang tidak ingin menyinggungnya. Sebagai ular iblis, dia mampu mengendalikan semua ular beracun tingkat 4. Dia telah menempati tempat itu selama bertahun-tahun. Seorang harus membayar dengan mahal jika ingin berhasil melewatinya. Siapapun yang menolak akan mengalami kesulitan meninggalkan jurang 10.000 ular hidup-hidup. Kata Han Chong dengan getir, seekor ular iblis kelas Do Huang. Dia benar-benar tahu bagaimana cara menempati satu tempat. Kata Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Selain itu, siamang ini telah memakan pil transformasi iblis. Karena itu, ia bisa melepaskan bentuk ularnya. Kecerdasannya juga lebih tinggi dari peringkat 6 binatang buas. Kata Han Chong, pil transformasi iblis. Tak disangka pil ini dapat membuat binatang ajaib untuk mengubah tubuhnya. Setauku hanya pil transformasi tubuh yang memiliki efek seperti itu. Dan itu adalah pil obat tingkat 7. Kata Xiaoyan dengan ekspresi terkejut. Pil transformasi iblis hanyalah pil obat tingkat 6. Efeknya jauh lebih rendah daripada pil transformasi tubuh. Pil obat semacam itu paling dicari di beberapa klan binatang magis. Kata Han Chong menjelaskan. Xiaoyan hanya menghela napas lega setelah mendengar itu. Dia mengerti kekhawatiran Han Xie dan lainnya. Bagaimanapun yang terkuat dalam konvoi adalah Han Xie. Namun dia hanya memiliki kekuatan seorang doang. Tidak diragukan lagi, dia jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan siamang. Xiaoyan tidak segera tidur setelah kembali ke tendanya. Dia mengeluarkan sebotol cairan obat yang dia gunakan saat berlatih di dunia magma saat itu, dan membalurkannya ke seluruh tubuhnya. Perasaan sedingin es menyebabkan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya menjadi sangat berkurang. Energi hangat mulai mengalir dan perlahan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia duduk bersila dan memasuki kondisi pelatihan, dan dengan hati-hati menyerap energi alam untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, Xiaoyan membuka matanya ketika beberapa suara terdengar di dalam perkemahan. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan sakit yang melemah di dalam tubuhnya, dan tanpa sadar tersenyum. Mungkin hal itu karena dia sering terluka, tetapi tingkat kesembuhannya dalam menghadapi luka seperti itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Xiaoyan keluar dari tenda dan tersenyum pada kelompok Han Chong yang sedang mengemasi tenda dan melangkah maju untuk membantu. Ia baru saja melemparkan tenda ketika Han Xie melewatinya. Kamu harus terus berada di gerbong hari ini, jangan keluar, kata Han Xie. Han Xie tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk berbicara dan kembali ke gerbongnya sendiri. Setelah itu teriakan dingin bergerak keluar dari dalamnya. Semuanya mulai konvoi, teriak Han Xie. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat dia melihat ke arah konvoi yang mulai berjalan maju. Wanita itu tidak buruk. Aku hanya akan menunggu dan melihat. Jika terjadi sesuatu, aku akan turun tangan, pikir Xiaoyan. Angin berpasir bertiup di atas gurun yang sunyi saat suara serigala melolong berlama-lama di langit. Di ujung jalan nampak rombongan konvoi yang mendekat dengan hampir 100 penjaga dengan wajah tegas menjaga konvoi. Xiaoyan bersandar di jendela di dalam gerbong yang bergerak. Sepertinya ular iblis siamang memiliki reputasi yang cukup ganas di sini. Dia sebenarnya mampu menyebabkan orang-orang ini menjadi begitu cemas, pikir Xiaoyan setelah menyerap ekspresi orang-orang di sekitarnya. Saudara Xiaoyan, jika nanti terjadi sesuatu, saya ingin meminta sesuatu dari Anda. Cobalah yang terbaik untuk membawa nona muda pergi, kata Han Chong yang suaranya tiba-tiba terdengar dari luar sementara Xiaoyan bersandar di jendela kereta dan sedikit terkejut. Tidak ada yang harus terjadi, siamang itu hanya menginginkan uang. Tidakkah semuanya akan diselesaikan jika Anda memberinya bayaran pada saat itu? Kata Xiaoyan bertanya. Jika nona tidak ada, kemungkinan kita bisa melakukan itu. Namun bajingan ini tidak hanya tamak, tapi juga seperti binatang buas saat bertemu dengan wanita cantik. Selain itu, tempat ini masih cukup jauh dari kota Tianbei. Bahkan klan Han akan kesulitan memberikan ancaman yang besar padanya, kata Han Chong dengan getir. Xiaoyan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar itu. Mereka sebenarnya mengkhawatirkan nona Han Xie. Kakak Han Chong, yakinlah bahwa tidak ada yang akan terjadi pada semua orang, kata Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Han Chong hanya memperlakukan kata-kata Xiaoyan sebagai penghiburan. Dia tersenyum getir saat dia mengejek dirinya sendiri. Dia jelas tahu bahwa Xiaoyan saat ini adalah orang yang terluka parah, namun dia masih datang dan mengatakan ini kepadanya. Jika sesuatu terjadi pada saat itu, kemungkinan Xiaoyan bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia akan membantu nona muda? Han Chong menghela napas tak berdaya. Ketika dia melihat kereta perlahan-lahan memasuki jurang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu dia menaiki kudanya dan dengan cepat berlari ke depan dan mulai mengawasi sekelilingnya. Saat ini konvoi masih memasuki jurang 10.000 ular.
Semua penjaga klan Han di kedua sisi gerbong sudah menarik senjata mereka. Awalnya konvoi tidak bertemu dengan apapun di tengah suasana yang gelisah ini. Beberapa waktu kemudian mereka melewati bagian tengah jurang. Mereka samar-samar bisa melihat jalan keluar di kejauhan. Semua orang diam-diam menghela napas lega ketika melihat itu. Sementara semua orang santai, Xiaoyan di dalam kereta perlahan membuka matanya. Dia segera menghela napas pelan. Mereka sepertinya memang tidak bisa bersembunyi dari masalah. Beberapa saat kemudian, pepohonan di kedua sisi jurang dengan cepat tumbang dan menampakkan beberapa ular besar. "Sial, kita telah ditemukan. Tingkatkan kecepatan," kata Han Chong berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi jauh lebih jelek. Para pengawal klan Han berusaha sekuat tenaga untuk mendorong banteng bertanduk hitam itu ke depan. Setelah itu konvoi bergemuruh saat melaju yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari jurang. Ketika konvoi sudah mendekati pintu keluar jurang, banyak sosok ular besar tiba-tiba muncul dari kedua sisi jurang dan menutupi seluruh jalan. Mulut mereka yang buas memancarkan lidah yang berdesis tajam dengan mata yang gelap dan dingin menatap semua orang di dalam konvoi. Hati Han Chong segera tenggelam saat melihat ular besar yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Meskipun ular-ular besar ini hanya merupakan monster peringkat 3, tubuh mereka sangat besar. Dengan hanya beberapa dari mereka sudah mampu memblokir seluruh jalan sampai tidak ada celah sedikit pun yang tersisa. Gelombang suara gemerisik dikirim dari semak-semak di sekitarnya setelah jalan diblokir. Berbagai ular beracun besar dan kecil tak terhitung jumlahnya keluar dengan cara yang padat. Akhirnya mereka mengepung seluruh konvoi. Sekelompok orang-orang bodoh benar-benar berpikir untuk melewati Xia tua yang hebat ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit setelah lingkaran itu terbentuk. Segera sosok hitam dengan cepat terbang dari jurang dan muncul di langit di atas konvoi. Sosok yang baru saja muncul di langit di atas konvoi itu cukup aneh. Tubuh manusianya ditutupi dengan sisik hitam kehijauan yang padat dengan kepalanya memiliki kepala ular yang terlihat buas. Matanya yang kecil dengan dingin menatap dengan kejam ke arah konvoi di bawah. Sayap doci di punggung setengah manusia, setengah ular ini mengepak dengan liar. Ekspresi kelompok Han Chong segera berubah menjadi pucat ketika mereka melihat sosok manusia ular yang muncul. "Ular iblis Siamang," gumam Han Chong. "Kalian semua harus tahu aturan kakek ini, bukan?" kata Siamang menatap konvoi dari atas dan dengan santai tersenyum. Wajah Han Chong sedikit gemetar, dia segera keluar dari konvoi dan mengeluarkan sebuah kartu kristal. "Tentu saja kami tahu tentang aturan itu. Tuan Siamang, kami adalah konvoi dari klan Han di kota Tianbei. Ini adalah hadiah kecil, saya harap Tuan akan menerimanya." Siamang mengulurkan tangannya, sebuah kekuatan hisap segera menarik kartu kristal di tangan Han Chong. Dia melihatnya sekilas sebelum membuka mulutnya dan tersenyum. "Lumayan. Sepertinya kalian semua masih memiliki ketulusan," kata Siamang. "Kalau begitu, dapatkah Tuan mengizinkan kami lewat?" kata Han Chong dengan sedikit gembira setelah mendengar itu. "Ini wajar saja," kata Siamang tersenyum aneh. Lidah ularnya menjilat sudut mulutnya sebelum jarinya tiba-tiba menunjuk ke kereta tempat Han Xie berada. "Namun tinggalkan dia dulu," kata Siamang tersenyum cabul. "Apa maksud Tuan?" kata Han Chong dengan ekspresi sedikit berubah. "Gadis kecil tidak perlu bersembunyi. Kakek ini sudah mencium wangi tubuh wanita dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, kakek ini juga tahu bahwa kali ini saya telah bertemu dengan seorang yang sangat indah. Karena itu, kamu harus keluar," kata Siamang mengabaikan Han Chong dan tersenyum aneh. Suara Siamang baru saja terdengar saat atap gerbong pecah. Satu sosok manusia muncul sebelum berdiri di atap kereta dengan tatapannya yang dingin, memelototi Siamang di langit. Cahaya merah segera meletus di mata Siamang ketika dia melihat wajah Han Xie. "Benar-benar seperti yang diharapkan kakek ini. Hadiah kali ini sangat bagus. Sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu dengan sesuatu yang begitu indah," kata Siamang tersenyum. Niat membunuh melintas di mata Han Xie yang cantik. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia mengepakkan sayap doci di punggungnya saat dia tiba-tiba menembak ke arah Siamang. "Gadis kecil, bagaimana kekuatan doangmu itu bisa lepas dari telapak tangan kakek ini?" kata Siamang tertawa saat dia melihat Han Xie menyerang. Dia melebarkan mulutnya dan pilar doci hijau ditembakkan. Akhirnya menghantam pedang panjang. Pedang panjang hancur dan Han Xie juga dipaksa mundur. Pucat muncul di wajahnya. Jarak antara Doang dan Dohuang terlalu besar. "Tuan Xia, kami adalah orang-orang dari klan Han dari kota Tianbei. Jika kamu menyerang kami, kepala klan dan para tetua pasti tidak akan melepaskanmu," kata Han Chong berteriak marah saat melihat Han Xie mundur. "Meskipun orang-orang tua itu muncul, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku selalu bisa kabur jika tidak bisa mengalahkan mereka. Lagi pula jika kalian semua mati, siapa yang bisa tahu?" kata Siamang tersenyum dingin. Setelah itu mulutnya mengeluarkan suara mendesis yang tidak biasa. Ketika suara mendesis itu dipancarkan, cahaya dingin melintas di mata ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi jurang. Segera mereka menyerbu ke arah konvoi. Wajah semua orang mengungkapkan keputusasaan ketika mereka dihadapkan dengan banyaknya serangan ular berbisa yang begitu menakutkan.
Mereka hanya bisa memegang senjata mereka dengan erat dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Namun ketika ular berbisa akan mencapai kelompok konvoi, tubuh semua ular tiba-tiba menjadi kaku sebelum mengeluarkan suara berderak saat tubuh mereka tiba-tiba terbakar. Dalam sekejap mereka berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar dari langit. Melihat perubahan tak terduga ini, semua kelompok Hanxie dan Xiamang nampak tercengang. Keheningan yang aneh menutupi jurang. Ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi jurang tampaknya merasakan kegelisahan. Desisan tajam berulang kali dipancarkan dari mulut mereka. Kelompok Hancong saling memandang. Mereka segera mundur perlahan dari konvoi dan melindungi Hanxie di tengah mereka. Mata mereka dengan waspada tertuju pada Xiamang di langit. Suasana hening berlanjut sesaat sebelum Xiamang akhirnya pulih. Tatapannya agak ragu saat dia menyapu tempat itu. Namun ketika pandangannya mendarat di wajah Hanxie, matanya sekali lagi menjadi panas membara. Dia sekali lagi mengeluarkan suara mendesis tajam dari mulutnya. Segera ular beracun yang tak terhitung sekali lagi menyerbu ke arah Hanxie. Doci kelompok Hancong dengan cepat melonjak. Namun sebelum mereka bisa menyerang, suara misterius sekali lagi terdengar di langit. Ketika banyak ular tiba-tiba terbakar menjadi bola api, akhirnya berubah menjadi abu yang berhamburan. Kegembiraan liar melonjak ke mata kelompok Hancong saat melihat pemandangan itu. Pada saat ini mereka dapat menebak bahwa ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Nona muda. Gumam Hancong dengan kegembiraan muncul di wajahnya saat dia menoleh ke arah Hanxie. Hanxie dengan lembut melambaikan tangannya, matanya perlahan menyapu sekelilingnya. Tapi dia tidak menemukan jejak siapapun. Ia mengerutkan keningnya. Mungkinkah keberuntungan mereka sebagus ini? Matanya menyapu sebelum dia tiba-tiba berhenti di kereta di mana Xiaoyan berada. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih dalam, suara gelap dan dingin dari Xiamang terdengar di langit. Bolehkah saya tahu ahli mana yang ada di sini? Saya Xiamang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Namun masalah hari ini adalah masalah pribadi antara orang-orang ini dengan saya. Tolong jangan campur tangan. Kata Xiamang seraya menyapukan pandangannya ke langit dan menangkupkan kedua tangannya. Suara Xiamang perlahan bergema di jurang, namun tidak ada jawaban. Tepat ketika dia merasa agak frustasi, satu suara tua tiba-tiba terdengar di langit. Nyahlah. Suara tua yang tiba-tiba terdengar bergema di tempat itu. Pada saat ini kegembiraan di dalam hati kelompok Hancong semakin padat. Sepertinya memang ada seorang ahli yang membantu mereka. Tatapan Hanxie berpaling dari gerbong tempat Xiaoyan berada saat suara tua itu terdengar. Matanya menyapu ke tempat lain berniat untuk menemukan ahli misterius itu. Apakah kamu ingin membantu orang-orang yang tidak berguna ini? Kata Xiamang saat keganasan melintas di matanya. Namun dia tidak berani menyerang karena pemandangan aneh barusan. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jika kamu tidak tersesat dalam 10 tarikan napas, kamu akan mati. Kata suara tua itu sekali lagi bergema. Bahkan Hancong dan lainnya bisa mendengar suara dingin dan ejekan dari kata itu. Rasa dingin yang pekat melintas di mata Xiamang ketika mendengar itu, namun dia tidak dapat melihat wajahnya. Sesaat kemudian dia menangkupkan tangannya ke segala arah seraya berkata, "Karena teman bersikeras untuk melindungi mereka, aku akan memberimu wajah hari ini." Xiamang baru saja mengucapkan kata-kata terakhirnya ketika kilatan dingin muncul dari matanya. Kakinya segera menekan udara kosong saat tubuhnya berkedip seperti kilat dan sekejap muncul di depan Hanxie. Doci yang kuat melonjak pada saat ini dan udara yang sangat besar mengguncang kelompok Hancong sampai mereka dengan cepat mundur. Gadis kecil, hampir tidak ada wanita yang bisa melarikan diri dari kakek ini. Kata Xiamang tersenyum cabul saat docinya melonjak. Kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan Hanxie tidak bisa hindari dengan kekuatannya. Tangan Xiamang baru saja mendarat ketika teriakan dingin yang berisi niat membunuh tiba-tiba terdengar. "Kamu mencari kematian!" Segera riak energi tak terlihat bergabung dengan ruang dengan cara seperti kilat. Sesaat kemudian riak itu meledak dengan aneh di dada Xiamang. Ledakan rendah dan dalam terdengar tapi tidak menyebabkan tumbukan energi sedikit pun. Namun lebih dari setengah doci yang meresap ke tubuh Xiamang segera tersebar. Sebuah kekuatan besar meledak di dadanya dan kekuatan ganas yang liar meledakkan sisi kulitnya. Hingga tubuhnya terhempas dan mengucurkan darah. Kelompok Hancong buru-buru menyerbu ke depan dan mengelilingi Hanxie dan melindunginya. Hanxie menatap Xiamang yang telah ditinggalkan dalam keadaan menyedihkan hanya dengan satu serangan. Gelombang mengerikan muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan Xiamang tidak lemah. Selain itu, wujud aslinya adalah binatang magis dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Namun dia tidak menyangka Xiamang akan berakhir dengan cara yang menyedihkan bahkan tanpa melihat musuhnya. Seberapa kuat orang yang menyerangnya, sepertinya mereka hampir tidak akan menemukan ahli seperti itu bahkan di dalam seluruh klan Han, pikir Hanxie. Xiamang terus melangkah mundur lebih jauh. Baru saat itulah dia menghentikan tubuhnya dengan ekspresi terkejut. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat melihat sekelilingnya dan tanpa sadar berteriak, "Kekuatan spiritual, Anda seorang alkemis!" Xiamang akhirnya menyadari kekuatan tak terlihat itu. Serangan spiritual semacam itu jelas merupakan keterampilan yang paling mahir dikuasai seorang alkemis.
Pemilik suara itu mengabaikan suruhan Siamang. Dia mendengus dingin saat riak kekuatan spiritual tak terlihat dipancarkan sekali lagi di udara. Segera serangan momentum seperti petir dengan keras melesat ke arah Siamang. Setelah merasakan serangan spiritual yang sedang menuju sekali lagi, seluruh tubuh Siamang menegang. Teror di wajahnya juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya dia mengeluarkan teriakan tajam sebelum berbalik dan berubah menjadi sosok hitam gelap yang melarikan diri dengan menyedihkan ke hutan pegunungan di depan tatapan tertegun kelompok Hancong. Setelah Siamang melarikan diri, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sisi segera berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Wajah Hanxie yang dingin sedikit mencair saat ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke langit. Ini adalah Hanxie dari klan Han. Terima kasih telah membantu hari ini. Apakah mungkin bagi Anda untuk mengungkapkan diri Anda sehingga aku dapat mengingat Anda dalam hati saya? Kata Hanxie. Aku hanya kebetulan lewat, tidak ada yang bisa dilihat. Pergilah, kata suara tua itu. Xiaoyan yang duduk bersila di dalam gerbong perlahan membuka matanya saat Hanxie kembali ke gerbongnya. Dia memegangi dadanya dan terbatuk sambil tersenyum pahit. Lukanya belum sepenuhnya pulih. Tetapi dia sudah menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan Siamang. Hanxie telah kembali ke gerbongnya sendiri setelah konvoi mulai bergerak. Perasaan yang tidak diketahui menyebabkan dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gerbong tempat Xiaoyan berada. Sesaat kemudian dia mengulurkan keningnya dan mengejek dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cantik melompat kembali ke gerbongnya. Setelah meninggalkan jurang 10.000 ular, seluruh konvoi turun ke dalam suasana yang menyenangkan karena selamat dari bencana. Semua orang sibuk membicarakan adegan yang terjadi sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh Halih misterius itu benar-benar mengejutkan mereka saat beberapa suara percakapan muncul. Cara melarikan diri dari ular bajingan Siamang sebelumnya seperti ular bodoh yang telah dipukuli sampai pingsan. Itu sangat menyenangkan. Itu karena kekuatan besar dari tetua itu. Dari apa yang dikatakan Siamang, Panatua itu seharusnya menjadi seorang alkemis. Sepertinya alkemis tingkat 6. Jika tidak, sangat sulit baginya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menakut-nakuti Siamang. Tirai gerbong tiba-tiba dibuka sementara Xiaoyan diam-diam menghela napas. Kita beruntung kali ini bertemu dengan seorang Panatua. Jika tidak, kemungkinan kita akan terbunuh di jurang itu, kata Hancong dengan gembira. Xiaoyan hanya tersenyum saat mendengar itu. Awalnya kami tidak akan melewati jurang 10.000 ular selama perjalanan ini. Namun kami bertemu dengan badai pasir di gurun dan akhirnya menyimpang dari jalur kami. Jika kami kembali, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Xiaoyan tiba-tiba mengerti, itu sebabnya kenapa tidak ada ahli yang datang. Kakak Hancong, berapa lama kita akan tiba di kota Tianbei? Jika semuanya lancar, masih ada sekitar 6 hari lagi, kata Hancong. Xiaoyan menghela napas lega saat mendengar itu. Cederanya sebagian besar akan pulih dalam 6 hari. Akan ada cukup banyak ahli ketika mereka sampai di kota itu. Jika dia tidak memulihkan kekuatannya dengan cepat, kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Konvoi itu mengikuti jalan utama menuju kota Tianbei yang agak jauh. Karena semua orang sadar bahwa Xiaoyan terluka parah, jarang ada yang mengganggunya setelah Hancong pergi. Ini memberinya waktu untuk memulihkan diri dengan tenang. Gerbong kereta berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan berhenti. Xiaoyan membuka matanya di dalam gerbong dan melirik ke langit. Dia tahu bahwa konvoi itu akan mulai mendirikan kemah lagi setelah penyembuhan di sore hari. Rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya sangat melemah. Dia bahkan bisa merasakan duci yang mengalir di dalam tubuhnya. Xiaoyan membuka tirai gerbong dan berjalan turun setelah gerbong itu berhenti. Namun begitu dia turun dari kereta, dia mencium aroma wangi dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat Hanxie telah berdiri di depannya dan mengamatinya. Nona Hanxie, apakah ada sesuatu? Kata Xiaoyan tidak bisa menahan berbicara setelah melihat Hanxie mengamatinya. Hanxie sedikit gemetar ketika dia mendengar itu. Dia segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan Xiaoyan di depan tatapan tertegun sekitarnya. Doci yang menyelidiki dengan cepat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan doci yang memasuki tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan doci di dalam tubuhnya segera tersebar ke pembuluh darahnya. Doci beredar dengan cepat di tubuh Xiaoyan sebelum kembali ke tubuh Hanxie tanpa daya. Baru setelah itu dia melepaskan tangannya. Kekecewaan melintas di matanya, tampaknya itu hanyalah tebakan konyol. Saat ini yang dia temukan hanyalah luka di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak apa-apa, kata Hanxie menggelengkan kepalanya. Cedera tubuhmu cukup serius, kamu tidak perlu bekerja, biarkan orang lain melakukannya, kata Hanxie. Tidak perlu, meskipun saya terluka, saya bukanlah orang yang tidak berguna, kata Xiaoyan tersenyum dan berjalan menuju kelompok Hancong. Di malam gurun masih dingin dan sunyi, nampak Xiaoyan duduk bersila di dalam tenda yang sederhana dan cahaya perak samar menyelubungi tubuhnya. Pelatihan ini berlangsung hingga keesokan paginya. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebelum perlahan melebarkan tangannya, Doci hijau perlahan melonjak saat tatapannya menatap tajam pada kelompok Doci ini. Kejutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Dia samar-samar bisa melihat energi berwarna perak di dalam Doci hijau. Ini adalah kekuatan spasial, pikir Xiaoyan.
Kekuatan spasial adalah kekuatan misterius yang hanya bisa ditampilkan seorang dojong. Bahkan seorang ahli di puncak kelas dohang tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Namun benang energi berwarna perak yang muncul di dalam douchinya adalah kekuatan spasial. Kekuatan spasial ini tampaknya telah ditinggalkan ketika kekuatan spasial menghancurkan lubang hitam. Setelah itu bergabung dengan douchiku. Ini benar-benar satu berkah karena bencana. Meskipun sangat lemah, aku benar-benar memilikinya. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Sebuah tangan terulur sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Segera ruang di depannya sedikit terdistorsi. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya, guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.